Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, kita turut berduka cita ya guys ya. Kenapa? Ini ya guys ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun guys ya. Kabar terbaru Egy Durjana guys ya. Yang kita sering terus-menerus mengetawakan mereka, mentertawakan, dan juga ya buat mainan ya guys ya. Kita ya kalau bisa ya mendoakan guys. Mendoakan siapa? Ya mendoakan Egy Sujana guys ya. Bukan Durjana ya guys ya, Sujana. Ini berita serius guys. Kenapa? Karena Egy Durjana lah. Egy Sujana apa maksud saya guys ya. Egy Sujana karena sekarang itu katanya sedang sakit dalaman guys ya. Liver, kanker guys. Ini serius guys ya. Entah itu bohong apa itu beneran, kita nggak tahu ya guys ya. Biasanya kalau ada orang sakit ya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya guys. Karena kemarin kan kita lihat sendiri Egy Durjana itu sedang berada di London dan sehat ya guys ya. Akan tetapi gara-gara kemarin kursi rodanya dipinjam oleh salah satu kliennya ya guys, itu sekarang Egy Durjana mendadak sakit dan juga tidak memakai kursi roda. Ini serius, saya bukan nggak main-main ya guys ya. Entah itu karena sebentar lagi masuk Hotel Prodeo atau bukan, ya kita nggak tahu ya guys ya. Kita lihat nanti bersama-sama. Terus juga ada Michael Sinaga, itu guys ya, biasa guys, Sentana, itu Sentana TV, itu malah bisa diartikan ketakutan dan ingin mengajak seluruh pemuda Indonesia suruh mengikuti mereka guys ya. Ya pastinya biar Michael Sinaga dan juga para kadrun tidak sendirian guys. Kan koplak ya guys. Oke, tanpa lama-lama kita lihat dulu tentang Michael Sinaga. Akhir ya, oke. Ya, sedikit jangan lama-lama karena udah over. Sekitar 2 menitan, oke. Ya, saya mau meluruskan sedikit Pak Arianto Sutadi tadi, itu adalah seorang tamu tidak diundang, saya kesini diundang tapi yang tadi tidak, makanya membuat rusuh. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai jurnalis, bapak-bapak bertiga dan Ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi, entah kenapa. Siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya, dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun yang mau menakut-nakuti kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua tempat, dari semua orang. Jadi saya senang sekali dengan Rakyat Bersuara bisa mengundang saya malam ini. Saya juga ingin polisi juga sama seperti saya mencari fakta sebanyak-banyaknya orang ditanyakan, sebanyak-banyaknya tempat dijalani. Karena banyak sekali yang tidak dijalani oleh polisi, bahkan saya sudah jalani. Jadi mohon ya Pak Arianto, nanti jangan disuruh cepat-cepat tersangka saja, tapi lengkapi penyelidikan itu, lengkapi semua informasi, baru kita mainkan nanti. Oke, baik. Terima kasih. Ngajak-ngajak guys, ngajak. Lo aja kali, nggak usah ajak-ajak. Jurnalis lo guys, jurnalis lo guys. Jurnalis dari Hong Kong apa guys? YouTuber jurnalis. Nih, kalau memang Anda jurnalis, yang namanya jurnalis itu harus netral guys dah. Ini netral atau kagak guys ini? Ini makin lama ya makin koplak ya guys.
Nggak usah ajak-ajak orang. Udah, orang lain, khususnya warga Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang sudah pada cerdas ya guys ya. Dan untuk masyarakat jangan mau ikut-ikutan ya, masuk ke dalam jurang neraka guys. Itu jurang neraka guys ini ya. Yang pasti sebentar lagi mereka bakalan menjadi, ya pasti, napi guys, narapidana. Dan masalah yang katanya ini orde baru, woi, blok gue ya. Kalau orde baru nggak sampai selama ini bro, mungkin Anda udah ngomong paginya udah hilang ya guys. Nggak tahu saja zaman dulu guys ya. Sekarang Pak Jokowi itu selalu santuy, ikuti aturan hukum, menaati hukum. Kalau ya kamu bilang katanya zaman orde baru, yakin seyakin-yakinnya guys, ngomong hari ini besoknya udah hilang guys itu. Kita sudah lihat dari dulu kan seperti itu, sok belagu ya guys. Silakan Pak Randy mau dikit. Baik, akan saya katakan ya nanti ya. Tadi kan mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya itu yang menentukan. Betul. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan mas ahli suka tetapi saksi ahli yang ada. Ini gimana sih? Ahli apa? Suka sekali mengancam ya Pak. Anda jangan nuduh lagi ya. Jangan nuduh lagi Anda ya. nggak paham juga apa yang kami. Saya hanya mengatakan pada mereka. Bukan masalah, Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan seorang itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Bukan. Ini udah closing. Ini udah. Doraemon rubes, Doraemon guys. Tenang mon, tenang. Sebentar lagi Anda gantian kok. Gantian masuk prodeo ya guys. Bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya percuma Sudah cukup. Izin, bukan masalah ahli dari Dewan Pers, Pak. Kan Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi lagi nih. Cukup, oke. Mekanismenya Anda. Cukup. Mekanismenya digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya mengatakan gitu dia. Mekanismenya ngomong gitu aja. Ya, mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa kali dipanggil Oke Dewan lah, Pers. silakan nanti Kita harus sampaikan ketemu Anda. di Dewan Pers. Silakan Anda Media yang sampaikan ya. Tunggu, Pak. Media yang Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. medianya dipanggil, Pak. medianya Ferdi Sambo juga salah dia. Iya, saya pernah. Nanti yang ada kalau Anda memanggil Presiden Prabowo, itu ya pasti jawabannya satu guys. Apa guys? Sorry ya. Kan sudah dibilang sama Pak Prabowo guys ya, cuman segelintiran orang ngaku-ngaku atas nama rakyat. Udahlah Mon, udah. Bentar lagi kalian itu sudah jelas dipastikan menuju prodeo guys. Tinggal menghitung hari saja. Jadi nggak usah banyak koar-koar. Ya tapi walaupun Anda koar-koar malah lebih bagus ya guys. Karena itu bisa masuk gitu guys. Masuk apa? Ya pastinya menuduh lagi. Itu. Dan itu sudah ada catatannya. Apalagi yang namanya media sosial itu sudah terekam. Dan juga di sini kita akan lihat sambil mendoakan Egy Nurjana apakah benar lagi sakit atau memang kabur karena sudah mendapatkan 16 miliar. Oleh karena itu saya minta teman-teman TPWA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan ya. Karena sakit saya ini bukan sakit luar. Yang luar alhamdulillah udah sembuh gitu loh, maksudnya nggak pakai kursi roda lagi. Tapi yang di dalam ini kanker usus saya jadi serius, harus ada proses yang benar gitu Bung Refli. Jadi karena itu fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya itu bayar pajak, Refli bayar pajak, everybody orang Indonesia bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi gitu loh. Woi bro,
Emangnya ente saja yang bayar pajak? Yang bayar pajak itu yang mencintai pemerintah itu lebih banyak daripada yang membenci, guys. Ini masalah pajak saja disangkut pautan, ya. Semua orang warga Indonesia itu semuanya bayar pajak, guys, ya. Ini sok ngaku-ngaku cuman ente apa gimana? Terus yang katanya ente itu lagi sakit, dan kenapa kalian ente itu keluar rumah? Ini pamer apa gimana? Pamer, guys, pamer. Tuh ada kedutaan besar Republik Indonesia Dubes London. Pamer, guys, pamer ini ya. Nah, di sini kita lihat benar nggak Egy Nurjana sakit? Apa gara-gara kemarin kursi rodanya dipinjam oleh kliennya si Tompel ya saat di Polda itu ya, guys ya. Itu jadi sekarang Egy Nurjana tidak mempunyai kursi roda. Nih, yakin ini sebenarnya Egy Nurjana pintar, guys, ini ya. Benar pintar ya, sudah dapat 16M. Ini ya, sudah di London, guys ya. Karena apa? Kehidupan di London itu tidak murah, guys. Tidak murah loh. Oh, bisa-bisanya seorang yang ngapunten, bukan saya menyepelekan Egy ya, guys ya. Tapi ya, masa iya? Kalau tidak dapat 16M duluan, tidak mungkin dong ke London dan nggak mau pulang. Nggak mau pulang itu dihitung loh, kecuali Egy Nurjana punya rumah di situ. Kan hal yang mustahil, guys. Untuk Roy Panji dan kawan-kawan, aduh Jan, Anda pintar, tapi blow on ya, guys. Bener-bener dimanfaatkan oleh Egy Nurjana. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing oleh Prabowo. Prabowo yang ngomong. Ini diam aja, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing oleh? Diam aja. Diam baik. Diam baik, jangan diam baik. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika situasi nggak boleh turun? Dong. Logika struktur kekuasaan itu jangan dipelintir-pelintir begitu. Ya. Jadi saya minta itu nota protes saya. Saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat, nota protes ini resmi. Saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih, ya jelas kok. Nanti videonya lagi. Itu wilayah Republik Indonesia, dia hukum Indonesia. Jadi saya duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda Presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini, ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di mana ya, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar, gitu maksudnya. Pamer. Ini yang jadi masalah. Ini Roy Panji kenapa? Gimana, bro? Apa ente nggak kasihan? Ya, dirinya enak-enakan di London ya, guys ya. Para kadrunya, para kroni-kroninya itu ya malahan berjuang sendirian, guys ya, di bawah itu. Sedangkan Egy Nurjana lah layah-layah saja saya di London. Tapi Anda keren, Ki. Anda keren sumpah ya, gila. Luar biasa. Manipulasi Anda itu luar biasa ya, guys. Roy Panji saja bisa kekibul, guys. Doraemon tertipu. Apalagi si Tipeng ya, guys. Nanti kalau udah habis 16M, pulang ya, Ki. Pulang. Jadi poin penting itu aja, Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan, dan teman-teman di TPU di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum. Ya,
ya, suruh dumas kita dumas. Tapi dia perlakukan kita seperti laporan polisi, seperti penyidikan, Pak. Sudah jelas ya, kita harus melawan guys ya. Ya benar, melawan. Lah kalau melawan kenapa Anda di London? Blok bahasa ini. Aduh. Sekali lagi, kamu ngapain minta bantuan kepada Presiden Prabowo? Presiden Prabowo itu lagi ngurusi yang lain, yang pastinya yang lebih penting ya guys. Ngapain Egy Nurjana ya guys ya? Ngurusin Egy Nurjana. Lah Anda milih juga kagak. Ini makin hari makin somplak ini ya gitu ya guys. Yakin ya lo Gusti. Tapi ya sekali lagi guys ya, ini nasib Rismond, Doraemon, Rismond Doraemon. Ya Rismond Doraemon ya guys ya. Doraemon, Tipeng dan juga Panci ini bener-bener ya guys ya. Ini sudah di ujung tanduk guys ya. Ini ya. Ini kan sebentar lagi tuh ada Jumat Keramat. Dan untuk Egy Nurjana ya guys ya, ini ya nanti kalau sudah habis kamu pulang ya, pulang. Sudah dikatakan ya, kita tinggal menunggu drama-drama mereka. Beneran guys, kemarin sehat, keluar-keluar ya guys ya, ngaku takut pulang karena di penjara. Sekarang nggak mau pulang, alasannya sakit. Sakitnya kembali lagi guys, kanker usus. Makanya tadi saya bilang innalillahi ya guys ya. Itu loh, awas loh, ucapan adalah doa ya guys ya. Ucapan adalah doa. Jadi sekali lagi untuk Egy Nurjana ya monggo lah silahkan. Cuman saya ya kasihan ini ya kepada para kroni-kroninya, pada anak buahnya guys ya, si Tipeng dan si Panci Doraemon guys. Itu udah mendekam duluan. Egy Nurjana masih di London guys. Pinternya lagi ngajak-ngajak, ayo lawan, sendirinya masih di London. Saya brot. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.